Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Padini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. A. Pengertian warga negara. Menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. B. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitan dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukan sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain. C. Kewajiban hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hak warga negara. Pengertian hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai 28J. Hak warga negara dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan. Yang keempat, hak asasi prosedural. Yang kelima, hak asasi politik. Dan yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama. 2. Kewajiban warga negara. Pengertian kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 28, 30, dan 31. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? 1. Kaum pluralis. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Kedua, kaum mixis. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum perjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Ketiga, kaum sintesis. Menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.